Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Amelia dari kelas 12 IPA 1. Baiklah, saya akan membacakan novel sastra saya yang berjudul Menunggu Beduk Berbunyi, karya Buya Hamka. Kali ini saya akan membacakan bagian 4. Lama Musa sudah menceritakan cerita yang amat menarik hati lagi menyedihkan. Lalu diteruskannya kembali mengisi kasur dan tidak berapa lama kemudian selesai pekerjaannya. Setelah selesai semuanya, dia sendirilah yang menolong mengangkatnya ke atas kasur. Setelah itu, masih adakah sambungannya? Tanyaku pula. Biarlah kita selesaikan semua urusan kasur ini dahulu, Tuan. Kita letakkan ke atas rumah dan kita bahagiakan hati kakak. Nanti sesudah itu kita sambung, karena kisah hidupku sesudah itu lebih hebat lagi. Lalu kasur itu digulungnya baik-baik dan diantarkannya ke atas rumah. Setelah dipertempukkannya tangannya dan dipilihnya kapas-kapas yang melekat di mukanya, dia pun datang memilih tempat duduk di dekatku, yakni sebuah bangku lama yang terletak di tempat kami berteduh saat panas terik. Setelah diperbaiki duduknya, Musa mulai menceritakan kembali. Lama juga aku baru menyesuaikan diri dengan nasib. Coba Tuan pikir, selama ini aku makan teratur, walaupun hanya sambal belacan, walaupun hanya sesekali. Sangat enak makan bersama-sama berhadapan dengan anak dan istri. Sementara kita makan berdua, anak merangkak di lantai, mengangguk ke kanan dan ke kiri. Namun sekarang seorang sendiri, pagi-pagi pergi minum kelapa dan di tengah hari membeli nasi bungkus. Mesti pula disediakan satu hari untuk mencuci kain yang telah kotor. Kalau tidak, tentu dia berlongkok. Kata orang, enak hidup melajang, bisa menyimpan uang dan dapat dikirimkan ke kampung. Namun setelah aku coba, ternyata bahwa kata orang itu tidak sesuai dengan diriku. Bagaimana aku senang, pikiranku pecah, angan-angan menjalan jauh. Aku heran aku, Tuan. Bagaimana bisa ada orang sampai hati merantau berbulan-bulan, bertahun-tahun, padahal anak dan istrinya ditinggalkannya di kampung dan dia hidup sendiri di kota. Katanya, dia dapat mengirimkan uang untuk belanja. Buat aku, Tuan, apalah nilai uang? Kalau sekiranya mereka, orang yang terkasih, tidak berada di hadapan mata. Kalau sakit dan senangnya tidak dalam penjagaan kita. Lalu aku jawab, itulah suatu bukti bahwa zaman telah berubah. Engkau telah termasuk masa kini, Musa. Aku lanjut berkata, Musa, orang dulu mereka sampai hati meninggalkan anak istrinya di kampung dan dia merantau jauh-jauh. Hanya berkirim uang belanja pada hari baik, bulan baik, ialah karena hatinya tidak lekat betul kepada istri dan anaknya. Dia percaya bahwa anak dan istrinya mempunyai sawah ladang, mempunyai mamak dan sanak keluarga.
Sebab itu, tidak dikirimi uang belanja sekalipun mereka akan makan jua. Tetapi hidup seperti ini kian lama kian tercecer, ditinggalkan zaman. Dahulu sawah ladang cukup, harta benda cukup, mama boleh menanggung belanja hidup anak, kemanakannya, dan suami hanya sebagai seorang semanda. Tidak mengebat erat, macung putus, tidak mempunyai tanggungan di rumah. Karena berlainan sukunya, tanggungannya ialah di rumah ibu dan saudara perempuannya. Sekarang terbuka jalan merantau. Kita dan istri kita sudah sama-sama tahu sakit dan sukarnya mengumpulkan duit serupiah demi serupiah. Dilihatnya sendiri, peluh keringat mengalir dari dahi suami. Dirasainya pula bagaimana nikmatnya bersuami dan dirasainya cinta kasih suami. Sementara kita di kampung, dia bertemu dengan suaminya hanyalah pada waktu senja dan sebelum waktu subuh. Siang hari, suaminya telah hilang sebab tidak tahan di rumah. Tidak bebas bergaul dengan anak dan istrinya. Lantar merantau, terlihat sendiri oleh kita bagaimana susahnya istri di dalam rumah tangga. Pagi-pagi dia membereskan rumah, memandikan anak, mencuci kain. Nanti sepeninggalan kita mencari nafkah. Dimulainya mengupas bawang dan menggiling lada. Kalau di kampung, hal itu kita tidak pedulikan. Tidak boleh membantu. Barang siapa laki-laki yang membantu kesusahan istrinya, barang siapa laki-laki yang menolong memandikan anak, mengambilkan air, semuanya itu dipandang aib. Laki-laki yang seperti itu telah dihukum, telah dilangkahi istri. Namun, di rantau, kita tidak sampai hati melihat istri kepayahan sendiri. Mana yang patut kita tolong, kita tolong. Apalagi kita tidak kaya buat menggaji pembantu. Oleh sebab itu, bertambahlah keteguhan kasihnya kepada kita. Terasalah olehnya apa arti kata orang tua-tua, bahwa suami itu junjungan, laksana penggalan junjungan kacang. Terasa olehnya apa arti kata orang tua-tua, bahwa orang suami tumpangan, yakni tempat menumpang hidup dan mati, sakit dan senang. Waktu itulah kita merasakan apa artinya rumah tangga. Waktu itu terasanya berat beristri berdua, atau bertiga, atau berempat. Memang, kata Musa sambil menarik nafas dan mengembuskan asap rokoknya ke udara. Musa melanjutkan, tidak berapa lama kemudian, kira-kira 2 pekan, datanglah surat istriku. Fauzi pun selamat pula. Berjalan selama itu, sudah sampai 3 tahun, satu pun tidak ada yang dibawa. Berjalan menurutkan suami, harta benda tidak bertambah. Membaca isi suratnya itu, nyatalah bahwa ramah teguh pada pendiriannya. Sebab jika orang lain mengatakan bahwa merantau itu susah, tetapi bagi Ramah merantau itu nikmat.
Musa lanjut berkata, tidak berapa lama sesudah itu datang surat dari pihak dan saudaraku. Isinya berbeda dengan isi surat yang dahulu bahwa di kampung tidak ada keadilan. Sikap mama menjemput istriku di rantau dipandang oleh kerabatku sebagai suatu sikap yang melakukan dan menghina mereka, seakan-akan mereka tidak dihargai. Sebab itu, ketika anak dan istriku sampai di kampung, dari pihak kerabatku sendirilah yang banyak menyindir, menghina, dan menggunjing. Tapi ini tidak. Hak itu disampaikan pula oleh mereka sendiri dalam suratnya, walaupun dari istriku tidak dikabarkan. Dalam perkara ini, urusan suami istri tidak begitu dihiraukan. Urusan anak dan ayah tidak diperhatikan. Yang bertentangan sekarang ini ialah pihak keluargaku dengan pihak keluarga istriku. Alasannya karena istriku dijemput ke rantau itu menghina keluargaku. Pihak keluarga istriku mempertahankan diri dengan pendiriannya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan janggal, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.